Aya kamera, pantun dulu atuh ya. Ka Bekasi beli sepatu, pulangnya makan tahu Sumedang. Wargi aksi kok cemberut gitu, ikutin sunnah hati pun tenang. Hehehe, dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dewan juri yang garilis dan gararanteng serta seluruh baraya aksi di Nusantara yang insya Allah jadi calon penghuni surga. Akang teteh, Islam teh agama yang luar biasa. Islam teh agama yang detail pisan. Gak cuman ngurusin urusan negara, gak cuman ngurusin urusan antariksa, tapi ngurusin hal-hal kecil yang mungkin dianggap biasa. Dari mulai tidur sampai bangun tidur, semuanya sudah diatur mengikuti petunjuk, tutorial, dan uswatun hasanah dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang memiliki akhlak terbaik sepanjang masa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kang teteh, aang suka ngeliat ya, banyak anak muda sampai kolot baheula suka nongkrong di kafe, ngopi-ngopi cantik, kafenya gayanya estetik, ngopinya sore-sore disebut kopi senja. Duh, meni luar biasa. Tapi aang perhatikan, makan dan minumnya masih banyak yang suka pakai tangan kiri. Padahal ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semua. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali." Kalau salah seorang di antara kalian makan, makan atuh pakai tangan kanan. Kalau salah seorang di antara kalian minum, minumnya juga pakai tangan kanan. Karena setan mah makan dan minumnya pakai tangan kiri. Simpelnya malah yang makan dan minum pakai tangan kanan itu mengikuti sunnah Nabi. Yang makan dan minumnya masih suka pakai tangan kiri, jangan-jangan nanti jadi bestinya setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Akang teteh, kita teh orangnya kreatif, tapi kadang sok salah kaprah. Banyak akang teteh, contoh ya, kalau orang sarapan, ini misalnya orang Sunda, sarapan itu paling keren dan paling well teh, bala-bala. Bala-balanya anget, dicocol ke sambal kacang, atau paling cocok makannya dengan cengek alias cabai rawit. Tapi sok gerak perhatikan, banyak yang makannya seperti ini. Hap, diambil bala-balanya, pakai tangan kanan dianterin ke mulutnya. Bagus, alhamdulillah, sunnah Nabi. Tapi cengeknya dianterin ke mulutnya pakai tangan kiri. Aduh, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang lagi makan bakso, sok perhatiin. Iya, pegang sendoknya mah pakai tangan kanan, tapi kerupuknya sok pakai tangan kiri. Dicelup-celup ke kuah, terus dimasukin ke mulutnya pakai tangan kiri. Na'udzubillah, setan ge boa-boa bingung. Ini orang teh sebenarnya teman aing apa bukan? Kadang sunnah Nabi, kadang kayak setan. Jangan-jangan dia mah golongan setengah-setengah. Na'udzubillah, akang teteh. Itu baru dari cara makan. Islam juga sudah mengatur bagaimana posisi makan dan minum yang terbaik. Rasulullah bersabda, "La yashrabanna ahadum minkum qa'ima." Janganlah engkau minum sambil berdiri. Tapi anehnya di lapangan aang sering lihat masih banyak orang Islam yang suka minum sambil berdiri. Bahkan ada yang minum sambil jalan.
ada yang minum sambil jogging, bahkan ada juga yang suka minum sambil lari dari kenyataan. Jangan, itu mah bahaya. Padahal minum sambil duduk itu adalah posisi yang terbaik. Karena minum sambil berdiri mah airnya langsung ngagolosor ke perut. Nanti teh ginjal kaget, usus kaget, rareuaseun di dalam perut. Jadi makan yang sehat dan berkah itu adalah yang menggunakan tangan kanan dan juga sambil duduk manis. Kemudian Islam juga mengatur urusan bersin dan menguap alias heuai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utosa wa yakrahut tathauba. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Kenapa Allah menyukai bersin? Karena bersin itu bagus. Tandanya tubuhnya reaktif terhadap penyakit, pikirannya pun jadi tenang. Lalu kenapa Allah membenci menguap? Karena menguap teh ciri-ciri dan tanda-tanda dia lagi males. Tanda-tanda dia lagi kekenyangan. Tanda-tanda dia juga ngantuk. Kan itu bahaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau kita bersin wajib mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Orang yang dengarnya harus bertasmid, mendoakan orang yang bersin tadi dengan membacakan doa Yarhamukallah. Dan orang yang bersin tadi mendengar orang tadi berdoa Yarhamukallah, wajib membalas doanya dengan membacakan doa Yahdikumullah wa yuslih balakum. Luar biasa. Tapi kenapa masih banyak juga ini mah? Orang-orang kalau bersin teh jangankan bilang alhamdulillah, tapi kadang suka lupa untuk menutup mulutnya sehingga virusnya teh kemana-mana. Bahkan ada yang tipe bersinnya teh kayak gini nih. Hace! Ngagorowok alias teriak. Udah mah bikin orang kaget, virusnya nyebar sakampung. Kemudian urusan nguap juga diatur dalam Islam. Rasulullah mengatakan menguap itu datangnya dari setan. Dan kalau kamu menguap, jangan sampai mengatakan, hah, karena nanti setan bisa melihat itu dan menertawakan. Bayangkan coba diketawain sama setan. Amit-amit. Dalam kitab Dalilul Falihin, Syekh Ibnu Alan Asy-Syafi'i mengajarkan teknik menguap yang baik, apalagi saat sedang sholat. Kata beliau mengatakan, saat engkau sedang sholat, maka sekuat tenaga tahan dari rasa menguap. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara itbaq. Apa itu itbaq? Menutup kedua mulut kita, tahan ngantuknya. Tapi kalau memang sudah nggak kuat, maka saat menguap, tutuplah dengan tanganmu. Ini mah saya sering lihat di warung-warung. Masih banyak bapak-bapak nggak tahu kenapa kalau lagi nguap suka sambil teriak kayak begini nih. Itu teh apa maksudnya? Mencari atensi dan perhatian biar orang tahu dia teh lagi nguap. Yang lebih parah, ada juga yang suka nguap sambil ngomong. Kayak begini nih. Ya. Coba ngomong apa itu? Kan bingung. Kalau mau ngomong, ngomong dulu baru nguap. Ini mah nguap sambil ngomong. Kan nggak ngerti. Kakang Teteh, oleh karena itu, kita jangan sampai seperti pepatah Sunda, adat kakurung ku iga. Adat kita, kebiasaan kita sulit diubah karena kita sudah menjadi kebiasaan. Makanya mumpung belum terlambat, yuk dari sekarang, dari mulai hal-hal yang kecil, kita ikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kalau saya dipanggil aksi Indosiar ke Jakarta, kita terusin lagi pengajiannya. Ya, insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.